Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini. Selain dua berita tadi, kami juga akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya Yuni Budi Almeren, berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Pria asal Kabupaten Malang tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Korban meregang nyawa usai ditusuk pisau dapur sebanyak 3 kali. Usai cekcok masalah sewa lahan tebu dan pembelian tanah. Liputannya untuk Anda. Kepolisian Resor Malang mengamankan DHC 27 tahun warga desa Urak-Urak Gedang Legi, Kabupaten Malang. DHC menjadi pelaku tunggal pembunuhan perempuan paruh baya SN 46 tahun yang merupakan ibu kandungnya sendiri. Wakapolres Kompol Wisnu Kunchoro menjelaskan, kronologis kejadian bermula saat korban dan pelaku terlibat cekcok mulut sehari sebelumnya. Korban yang tinggal bersama pelaku usai pulang dari bekerja menjadi TKW di Hong Kong 2 pekan yang lalu. Rencananya akan berbisnis tanaman tebu, namun tersangka akan menyewa lahan tebu yang tidak sesuai dengan permintaan korban. Dalam cekcok mulut, korban juga mengungkit permasalahan uang yang pernah dikirim secara bertahap 50 juta untuk membeli tanah kepada pelaku pada tahun 2022. Diketahui kemudian tanah tersebut tidak pernah dibeli oleh tersangka dan uang yang telah diberikan telah habis, tidak jelas keberadaannya. Esok harinya, Sabtu 15 April 2023, korban kembali memarahi tersangka namun tidak digubris. Tersangka kemudian bangun dari tempat tidurnya lalu menuju ke kamar mandi yang melewati dapur. Tersangka lalu langsung mengambil pisau dan berbalik menghampiri korban yang masih memarahi tersangka di ruang tamu. Berdasarkan pemeriksaan dugaan sementara, motif tersangka melakukan penusukan hingga korban meninggal dunia karena emosi setelah dimarahi oleh korban. Permasalahan sewa lahan tebu yang tidak sesuai dengan keinginan korban menjadi pemicu awal mula kejadian. Korban juga mengungkit permasalahan jual beli tanah, di mana korban pernah mengirim uang sebesar 50 juta rupiah kepada tersangka secara bertahap untuk membeli tanah di daerah Wajak, namun saat ditanyakan, tanah tersebut tidak dibeli dan uang tersebut habis. Yang bersangkutan kelahiran Malang, umur 27 tahun.
alamat sama dengan yang di atas. Baik, jadi untuk kronologi yang bisa kita sampaikan, kronologi ini dimulai dari H-1 sebelum kejadian hilangnya nyawa saudara Sunarti Saturi. Jadi pada hari Jumat 14 April 2023 diperkirakan sekitar pukul 20.00 ini ada cekcok mulut antara korban saudari Sunarti Saturi dengan tersangka saudara David Humaydi. Dan yang bisa kita tambahkan dalam keterangan di sini, hubungan antara korban dengan tersangka merupakan ibu dan anak. Bisa kita tambahkan lagi ibu dan anak kandung. Ya, jadi ada cekcok di hari Jumat pukul 20.00. Tersangka akan menyewa lahan tebu yang tidak sesuai dengan permintaan korban. Itu adalah awal mula kejadian cekcok kejadian ini. Yang mana korban pernah mengirimkan uang sebesar 50 juta ke tersangka, dan pengirimannya itu dalam bertahap, tidak dalam satu pengiriman, untuk digunakan membeli sebidang tanah di daerah Wajah. Namun ketika ditanyakan terkait perkembangan pembelian tanah tersebut, diketahui bahwa tanah tersebut tidak pernah dibeli, dan terkait uang yang sudah dikirimkan sejumlah 50 juta pun sudah dinyatakan habis atau sudah digunakan. Selanjutnya pada hari Sabtu di tanggal 15 April sekitar 10.00, korban kembali memarahi tersangka, namun tidak ada tanggapan dari tersangka. Yang dilakukan dari tersangka, kemudian yang bersangkutan bangun dari tempat tidur, kemudian menuju kamar mandi dan melewati dapur. Nah, di dapur ini tersangka melihat ada pisau dapur yang biasa digunakan untuk memasak di dapur. Yang bersangkutan menggunakan pisau itu menuju ke arah korban dan menusuk korban sebanyak 3 kali. Kini tersangka harus mendekam di balik jeruji besi dan dijerat Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Program mulia digagas Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso di bulan penuh berkah Ramadan. Sengaja Rumah Sakit Bondowoso menggelar hapus tato gratis dengan metode laser. Bagaimana proses hapus laser tato? Berikut liputannya untuk Anda. Teknik laser adalah salah satu cara menghilangkan tato permanen yang paling sering dilakukan. Melalui sinar laser, warna tato akan dipecah menjadi partikel yang lebih kecil. Kemudian partikel tinta tato yang sudah hancur ini akan menghilang secara alami oleh bantuan sistem kekebalan tubuh. Dalam proses menghilangkan tato permanen dengan laser, tato berwarna hitam, coklat, biru tua, dan hijau lebih mudah dihilangkan daripada warna merah, jingga, kuning, putih, dan biru terang. Prosedur ini umumnya aman dilakukan tetapi bisa menimbulkan rasa nyeri atau perih di kulit. Oleh karena itu, dokter akan memberikan obat bius lokal di kulit sebelum melakukan terapi laser untuk menghilangkan tato di tubuh. Setelah terapi laser dilakukan, Anda bisa mengalami efek samping berupa munculnya bekas luka, perubahan warna kulit, atau infeksi. Namun infeksi kulit umumnya dapat dicegah dengan pemberian salep antibiotik sesuai dengan resep dokter. Selain itu, cara menghilangkan tato dengan laser juga bisa membutuhkan waktu yang cukup lama. Bahkan bisa memerlukan lebih dari 1 kali sesi prosedur bila ukuran tato cukup besar atau warna tato cerah. Kegiatan bakti sosial Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso Bidokes Polda Jawa Timur menggelar bakti sosial hapus tato gratis permanen di Urkes Sidokes Bondowoso dan Vaskes 1 Klinik Pratama Polresta Banyuwangi, Jalan Letkol Istiqlal 55 Kota Banyuwangi.
Salah satu pasien dari Banyuwangi, Welly Ariska, mengatakan di usia 68 tahun ini sangat berterima kasih kepada Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso menjadi berkat tersendiri dengan ikut dalam program kebaikan ini. Menurutnya seandainya tidak mengikuti program ini, ia harus mengeluarkan biaya puluhan juta demi menghilangkan tato. Kasih Dokes Banyuwangi Nurul Rosidah SE menjelaskan kegiatan hapus tato gratis di Banyuwangi akan diadakan setiap bulan dan untuk peserta sudah diwadahi dalam bentuk grup WhatsApp sehingga akan dikabari saat mendapatkan giliran. Siap, mungkin kami sampaikan, saya penata tingkat 1 Nurul Rosidah selaku Kasih Dokes Polresta Banyuwangi menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan hapus tato ini sudah dilaksanakan gelombang kedua untuk hari ini, karena gelombang pertama waktu itu sudah kami laksanakan bersama dengan Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso juga, dan hari ini untuk gelombang kedua kami laksanakan pada tanggal 10 April 2023 dengan jumlah peserta sekitar 20 orang peserta. Dan mungkin untuk animo pendaftar kami ada sekitar 120 orang, cuman kami panggil secara bertahap setiap bulan. Dan untuk gelombang 2 ini diikuti 20 peserta dengan jumlah laki-laki 14 orang dan untuk perempuan sebanyak 5 orang. Mungkin demikian, dan mungkin ini sangat membantu juga masyarakat di Banyuwangi karena dilaksanakan secara gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi mungkin banyak warga masyarakat Banyuwangi yang antusias, mungkin ada peserta juga dari Jember datang ke sini karena mungkin dari Jember mungkin sudah tidak kebagian kuota, tapi akan dilaksanakan rutin setiap bulan dalam bentuk bakti sosial untuk kedepannya. Dari Banyuwangi, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Mau mudik? Jangan lupa cek panduan mudik 2023 di s.id/mudik lebaran. Kamu bisa baca dan unduh panduan mudik lebaran 2023, mengecek program mudik gratis, nomor-nomor penting, peta jalur mudik, CCTV, pesan tiket kereta dan kapal feri, cek tarif tol, bahkan sampai peta kuliner. Semua ada di s.id/mudik lebaran. Ingat, sebelum mudik, baca panduannya biar mudik makin aman dan berkesan. Tahukah Anda apa itu hoax? Hoax adalah informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya, atau juga bisa diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, menyampaikan selamat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah, mudah-mudahan tarawih kita diterima Allah, mudah-mudahan qiyamul lail kita diterima Allah, dan mudah-mudahan sedekah kita diterima Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan dengan khusyuk, penuh keimanan, dan akhirnya bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratusan relawan di Kota Batu, Jawa Timur menggelar deklarasi
mendukung Ganjar Pranowo maju pemilihan presiden 2024. Ganjar Pranowo bagi relawan asal Kota Batu dinilai sosok pemimpin nasionalisme mampu membawa perubahan dan melanjutkan program Presiden Joko Widodo. Ratusan warga yang didominasi para tokoh nasionalisme asal Kota Batu mendeklarasikan diri mendukung Ganjar Pranowo maju sebagai calon presiden 2024. Deklarasi mendukung Ganjar Pranowo maju calon presiden 2024 dilakukan di salah satu rumah tokoh nasionalisme di Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu. Dalam deklarasinya, ratusan warga yang mengatasnamakan relawan Ganjar menyikapi pemilihan presiden tahun 2024 pendukung Ganjar Pranowo di Kota Batu menyatakan siap sebagai relawan menolak segala bentuk pembodohan politik yang ujungnya menumpukan daulat politik rakyat. Selain itu, relawan Ganjar Pranowo juga menyatakan sikap sebagai rakyat yang bermartabat, menolak politik uang dan politik identitas karena kecenderungannya akan mengancam keutuhan NKRI. Tidak hanya itu, para relawan dalam pernyataannya kepada para kandidat Presiden Republik Indonesia wajib berkomitmen untuk merealisir pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 hasil proklamasi, yaitu mengelola kekayaan bumi dan air Indonesia untuk sebesar-besar demi kemakmuran rakyat dan bukan kemakmuran orang per orang, kelompok ataupun golongan tertentu. Para relawan juga menyampaikan dengan penuh keyakinan akan komitmen dan watak rakyatannya mendukung pencalonan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia dan bertekad untuk memenangkan pada pemilihan presiden tahun 2024 mendatang. Koordinator relawan Ganjar sekaligus sebagai tokoh nasionalisme Sinta Agung mengatakan Ganjar Pranowo merupakan sosok pemimpin yang nasionalisme sehingga mampu memimpin rakyat Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Selain itu, Ganjar juga bisa mengatasi korupsi dan intoleran serta membawa perubahan untuk negara akan lebih maju seperti kepemimpinan presiden sekarang, yaitu Presiden Joko Widodo. Ini sebetulnya kan deklarasi Kota Batu, Mas. Tetapi teman-teman saya mulai sejak dari Promek itu ada yang datang dari Ponorogo, ada yang datang dari Magetan, ada yang datang dari Blitar. Ya, alhamdulillah berarti teman-teman masih sehati dengan kami. Jiwa nasionalis selalu masih menggema di dalam hati untuk mendukung Ganjar menjadi presiden. Bu, seperti apa ini sosok Pak Ganjar di mata relawan ini, Bu? Angel-angel, Mas, dua. Indonesia itu penyakitnya toleransi kalau korupsi. Hanya Ganjar, menurut pendapat saya dan semua teman-teman, yang mampu menangani nanti. betul. Ingat pidatonya Ganjar di pelantikan kepala sekolah SMA. Dia dengan tegas untuk melawan toleransi, ya kan? Dan dia tidak korupsi, dia bersih. Kalau saya dan teman-teman house to house, cara Jawane jajah desa melankori. Itu nanti dilakukan semua relawan atau Ya, dari perwakilan? saya akan himbau untuk semua relawan seperti ini. Rencananya usai melakukan deklarasi mendukung Ganjar Pranowo maju calon presiden, para relawan Ganjar ini akan melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah untuk memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Deklarasi relawan Ganjar di Kota Batu, Jawa Timur mendukung Ganjar Pranowo maju calon presiden 2024 ini dilanjutkan dengan buka bersama oleh seluruh relawan Ganjar. Dari Kota Batu, Yanyan ATV melaporkan. Meski dalam kondisi puasa Ramadan, namun hal itu tak membuat peserta Festival Lomba Seni Siswa Nasional tingkat Sekolah Dasar Kecamatan Junrejo ini terdampak. Mereka tetap bersemangat dan antusias dalam menampilkan karya terbaik mereka untuk bisa lolos ke ajang FLS 2N tingkat Kota Batu. Liputannya untuk Anda.
Sebagai upaya meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik dalam mengekspresikan diri melalui kegiatan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan, serta menanamkan dan membina apresiasi seni dan sastra, khususnya terhadap nilai-nilai tradisi yang berkarakter pada budaya. Subdinas Pendidikan Kota Batu kembali menggelar Festival Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS2N tingkat sekolah dasar sekecamatan Junrejo. Acara yang dipusatkan di SDN Dadap Rejo 01 Kecamatan Junrejo Kota Batu ini memperlombakan 5 macam seni, diantaranya seni suara atau menyanyi, seni pantomim, seni menggambar dan mewarna, seni kriya atau kerajinan, serta seni tari. Nur Syamsul Ma'arif, Ketua Panitia FLS2N Kecamatan Junrejo, mengatakan acara ini merupakan acara tahunan yang digelar untuk menggali potensi bakat minat siswa di bidang seni. FLS2N sendiri digelar secara berjenjang di tingkat sekolah dasar, kecamatan, dan tingkat kota. Untuk FLS2N 2023 kan ada 5 mata lomba. Di antaranya ada pantomim, kemudian menyanyi solo, kriya anyam, tari kreasi, dan gambar bercerita. Tujuannya untuk menggali potensi anak-anak dalam bidang seni. Jadi anak itu kan punya kreasi, punya potensi, kemudian juga punya bakat minat yang luar biasa, dan itu perlu dimunculkan. Salah satunya itu dengan seleksi FLS2N ini. Yang nantinya ini secara berkesinambungan ada lomba mulai dari tingkat sekolah, ini tingkat kecamatan, nanti hasilnya yang terbaik, juaranya akan masuk ke tingkat kota. Sebenarnya kalau semangat anak itu luar biasa, walaupun ini puasa, kami lihat semangat anak luar biasa dari semua nomor lomba ya. Jadi seakan-akan ini sudah tidak puasa saja itu. Ya, saya tanyakan apa anak puasa? Ya, ada yang puasa tidak ternyata ya. Tapi kebanyakan puasa. Ya. Jadi karena semangat yang tinggi walaupun bulan puasa itu tidak menjadi kendala bagi anak untuk berkreasi, berprestasi. Lebih lanjut, Nur Syamsul menambahkan, meski digelar di tengah bulan puasa, di mana banyak siswa yang juga menjalankan ibadah puasa, namun tak mengurangi antusias dan semangat siswa dalam menampilkan karya terbaik mereka. Puasa tidak mengurangi motivasi siswa untuk tampil maksimal. Dan meski digelar di tengah menjalankan ibadah puasa, namun peserta yang merupakan siswa sekolah dasar tampil penuh semangat, meski harus mengeluarkan tenaga ekstra seperti saat menyanyi, menari, dan juga berpantomim. Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Sibuk banget mbak, kan bentar lagi libur. Iya nih, padahal udah mau libur lebaran tapi kerjaan aku masih banyak. By the way, kamu mudik nggak? Ya aku mudik. Kemana? Aku ke Bandung, kamu mudik ya? Iya, aku ke Surabaya. Kayaknya bakal rame ya mudik kali ini. Iya, kalau nggak salah bakalan ada 123,8 juta orang yang berencana mudik loh. Ih, banyak banget. Makanya penting buat kita mempersiapkan diri dengan baik. Apalagi pemerintah udah nyiapin berbagai fasilitas buat kelancaran mudik. Mulai dari mudik gratis, penyiapan rest area dan jalan tol, peta mudik, dan lain-lain. Wah, gokil. Kamu dapat dari mana info-info kayak itu? Cek aja di s.id/mudiklebaran, semua info di sana loh. Kamu bisa baca dan unduh panduan mudik lebaran 2023, ngecek program mudik gratis, nomor-nomor penting, peta jalur mudik, CCTV, pesan tiket kereta dan kapal feri, cek tarif tol, bahkan sampai peta kuliner. Semua ada di s.id/mudiklebaran. Mau kemana? Mau mudik dong.
Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. SMP 7 Batu tahun ini akan mulai melakukan proses penerimaan peserta didik baru di tingkat SMP untuk Kota Batu. Untuk proses penerimaannya sendiri telah mengikuti sistem yang sesuai dari Dinas Pendidikan Kota Batu. SMP 07 Batu tahun ini akan mulai melakukan proses penerimaan peserta didik baru di tingkat SMP untuk Kota Batu. Untuk proses penerimaannya sendiri telah mengikuti sistem yang sesuai dari Dinas Pendidikan Kota Batu. Terkait dengan sistem penerimaan di SMP 07 Batu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu Didik Mahmud menyampaikan bahwa untuk saat ini telah mengikuti sistem yang ada pada Dinas Pendidikan, baik melalui jalur afirmasi, jalur prestasi, serta jalur perpindahan orang tua. Hal ini sesuai dengan arahan Dinas Pendidikan Kota Batu bagi seluruh SMP negeri di Kota Batu yang mana mulai dari SMP 01 sampai dengan SMP 07 mengikuti petunjuk umum dari Dinas Pendidikan Kota Batu. Walaupun untuk ketersediaan kelas sendiri untuk SMP 07 dan SMP 05 saat ini baru tersedia 2 kelas yang disediakan, tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah. Sama masih menggunakan non-zonasi. Jadi tahapannya sudah mengikuti. Jadi SMP 1 sampai 7 itu mengikuti umum, petunjuk juklak umum yang normal sama. Walaupun 2 kelas di SMP 5 juga 2 kelas ada masalah. Ini bahaya untuk keselamatan nggak? Ini kan Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Terkait dengan penerimaan peserta didik baru di SMP 7 yang berada di Junerjo, Komisi C berharap keberadaan SMP 7 nantinya dapat menambah alternatif bagi siswa yang ingin bersekolah di SMP Negeri Kota Batu. Terkait dengan penerimaan peserta didik baru di SMP 07 yang berada di Junerjo, Komisi C berharap keberadaan SMP 07 nantinya dapat menambah alternatif bagi siswa yang ingin bersekolah di SMP Negeri Kota Batu. Didik Mahmud, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, menyampaikan bahwa untuk proses PPDB di SMP 07 Batu nantinya dikarenakan belum adanya kepala sekolah yang definitif serta terkait kesiapan di lokasi, maka untuk PPDB SMP 07 akan diikutkan di SMP 03 Batu. Tetapi Komisi C sendiri berharap nantinya ada kesiapan dari Dinas Pendidikan, di mana pada akhir April atau awal bulan Mei SMP 07 dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, sehingga baik calon siswa dan calon tenaga pendidik serta kepala sekolah dapat menempati gedung baru. Diharapkan dengan adanya SMP 07 Batu, nantinya penyebaran siswa dapat lebih mudah khususnya di daerah Junerjo. Didik Mahmud juga menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan pada tahun depan akan ada tambahan kelas baru sekitar 3 atau 4 kelas baru. Sementara kan karena SMP 7 ini belum ada kepala sekolah yang definitif, terus kesiapan di lokasi sana, maka masih diikutkan di SMP 3. Tapi nanti harapan kita memang tadi ada kesiapan dari Dinas bahwa nanti akhir April atau awal Mei lah itu sudah bisa digunakan sekolahnya itu, sehingga nanti calon-calon siswa atau mungkin calon kepala sekolah walaupun masih PLT dan beberapa guru itu sudah bisa menempati gedung baru. Maka mungkin penyebarannya itu akan lebih segera mudah, dan mungkin tahun depan kalau bisa ya kita tambah apakah 3 kelas atau 4. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini.
Anda, apa itu Humpimpa Gambreng? Humpimpa atau gambreng dilakukan untuk mengawali berbagai permainan lainnya. Dalam budaya Jawa, humpimpa dilakukan sembari mengucapkan kalimat Humpimpa alaihum gambreng. Permainan ini dilakukan oleh lebih dari 2 orang yang secara serentak. Humpimpa sendiri diucapkan dengan letak tangan berhimpitan. Ucapkan Humpimpa alaihum sambil mengepakkan telapak tangan. Saat gambreng, maka masing-masing anak membalikkan tangan atau tidak membalikannya. Warna tangan apa yang paling sedikit, dialah yang menjadi pemenang. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, menyampaikan selamat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah, mudah-mudahan tarawih kita diterima Allah, mudah-mudahan qiyamul lail kita diterima Allah, dan mudah-mudahan sedekah kita diterima Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan dengan khusyuk, penuh keimanan, dan akhirnya bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Ribuan masyarakat Semalang Raya memadati Jalan Panglima Sudirman, Kota Batu dalam festival patrol yang digelar oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia bersama Dinas Pariwisata Kota Batu pada Sabtu 15 April 2023 malam hari. Liputannya untuk Anda. Semarang Event Shining Ramadan Jilid 6 Festival Patrol Semalang Raya mewarnai Kota Batu. Event besutan Pemkot Batu dan Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kota Batu ini mampu menciptakan nuansa kemeriahan tersendiri di bulan suci Ramadan. Festival ini rutin digelar setiap tahun di bulan Ramadan sebagai upaya melestarikan budaya patrol. Tampak antusiasme masyarakat Kota Batu untuk menyaksikan event tahunan yang terhenti 2 tahun karena pandemi itu begitu luar biasa. Usai sholat tarawih, masyarakat tampak memadati tempat festival itu diberangkatkan. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Pahewai memberikan apresiasi dengan terselenggaranya acara ini, dengan harapan kegiatan ini juga meningkatkan potensi ekonomi di masyarakat. Ini adalah festival lomba patrol yang dilaksanakan oleh teman-teman KNPI. Tentunya ini adalah agenda tahunan yang dilaksanakan. Kita sangat senang masyarakat antusias sekali mengikuti kegiatan event ini. Kami berharap bahwa tahun depan lebih bagus lagi, lebih meriah lagi, dan lebih tertib lagi, dan lebih banyak pesertanya lagi, sehingga nanti bukan hanya warga lokal yang mengikuti, menyaksikan, tapi juga wisatawan-wisatawan yang tepat pada waktunya, yaitu hari Sabtu menjelang malam Minggu. Sehingga kita berharap selain banyaknya penonton, juga UMKM kita bisa hidup dengan adanya kegiatan ini. Berarti untuk mendorong UMKM juga ya Pak ya? Sangat, karena saya melihat dari kanan kiri dari sepanjang jalan ini penuh dengan UMKM. Artinya pergerakan ekonomi masyarakat kita yang di bawah ikut bergairah dengan adanya kegiatan di bawah. Uniknya dalam kegiatan ini dilarang menggunakan sound system sebagai pengeras suara. Jadi bisa merasakan nuansa patrol ketika zaman anak-anak dahulu yang berkeliling untuk membangunkan sahur. Tradisi ini harus dilestarikan dan dikembangkan menjadi event pariwisata tahunan. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan.
Lagu-lagu 90-an berdendang di sekitaran Jalan Diponegoro, Kota Batu menjelang waktu berbuka puasa tiba. Ngabuburit bareng musik Anywhere on the Street. Selengkapnya akan kami rangkum dalam segmen News Focus berikut ini. Lagu-lagu 90-an berdendang di sekitaran Jalan Diponegoro, Kota Batu menjelang waktu berbuka tiba. Ngabuburit bareng musik Anywhere on the Street. Selengkapnya akan kami rangkum dalam segmen News Focus berikut ini. Berbagai event di momen Ramadan kali ini diselenggarakan di Kota Batu. Salah satunya berada di Dealer Kurnia, berada di depan batas pemirsa. Saat ini saya melaporkan dari depan Dealer Kurnia dalam acara event bagi-bagi takjil bersama dengan band-band 90-an. Hari ini Minggu 16 April 2023. Lalu seperti apa keseruan hari ini bagi Anda yang melintasi Jalan Diponegoro, mungkin bisa mampir ke Dealer Kurnia untuk sekedar ambil takjil sambil menikmati live music berikut ini. Minggu 16 April 2023 terlihat para pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 yang melintas di depan Dealer Kurnia memelankan laju kendaraan mereka. Pasalnya menarik perhatian khalayak ramai, band-band 90-an kebanggaan Kota Batu, diantaranya 90%, Cuaca Cerah, MTC, Generasi, Rock 90, tampil apik menghibur masyarakat sekitar sambil membagikan ratusan takjil berupa makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Dwi Syam, perwakilan musik Anywhere Community, menceritakan kepada tim News Focus ide unik di balik terselenggaranya acara musik ngabuburit ini. Awalnya sih memang ini rencananya memang agenda rutin sebenarnya. Dari tahun ke tahun itu kita ada bagi-bagi takjil. Memang setiap Ramadan kami sebenarnya dalam satu komunitas 90 ya, kita ada beberapa tempat. Memang salah satunya di sini ada di alun-alun juga ada. Nah kita berbagi tempat untuk acara ini ya. Memang untuk saling ini aja lah. Bagi berkah lah selama Ramadan gitu sih. Ini sih kalau secara ini kalau kita baru sekali sih. Ini baru permulaan, cuman kalau secara komunitas kita sudah ada beberapa kali, udah ada 2 kali di alun-alun, terus ada di Kelurahan Jomberjo sama ya sini, berarti ada 5 kali. Kalau secara ini antusiasnya cukup baik sih Mbak. Ya, karena kan ya namanya puasa ya, sambil ngabuburit kita belajar berbagi atur bagi-bagi berkah lah intinya gitu. Bekerja sama dengan Dealer Kurnia yang berada di seberang Batu Town Square, Musik Anywhere Community bersama karyawan Dealer Kurnia bahu-membahu membagikan ratusan takjil. Sontak aksi ini membuat ramai antusiasme masyarakat yang melintas di depan dealer. Kepada tim News Focus, Roy, penanggung jawab Dealer Kurnia, menyambut positif gelaran ini. Dirinya mengaku, selain menjadi ajang promosi Dealer Kurnia, momen ngabuburit seru ini juga dimanfaatkan untuk berkumpul dan berbagi bersama. Sangat baik, apalagi di saat momen puasa kita sore ini bagi-bagi takjil. Dan juga supaya PT Kurnia Motor lebih dikenal di Kota Batu, apalagi dealer ini dealer pertama di Kota Batu. Harapannya ya lebih dikenal seluruh masyarakat Batu
Salam satu hati, selamat sore. Kami dari Kurnia Motor Batu, untuk warga dan sekitarnya kalau mau kredit atau membeli tunai motor Honda silakan langsung ke dealer Kurnia Motor yang beralamat di Jalan Pang Diponegoro 175 Batu. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Rabu 19 April 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya pada esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Budi Almeren mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.